melakukan debottlenecking Pak, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian penyusunan prioritas pekerjaan dan memantau resources dan mengoptimasikan resources untuk memecahkan permasalahan di lapangan tanpa sekat-sekat Bapak. Sebagai contoh, kaitannya dengan debottlenecking Bapak, seperti kita ketahui, karena kondisi geologi dan topografi, sungai-sungai di Aceh ini sangat rentan Bapak dan Ibu semuanya, rentan terhadap aliran debris yang mengangkut lumpur tanah, batu-batu besar dan log-log kayu. Dan untuk meminimalkan risiko ini, kita memerlukan sabodem yang terpaksa harus masuk ke hutan lindung karena di daerah itu kemiringan sungainya sangat curam Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bersepakat bahwa sabodem diizinkan untuk dibangun dalam skema konservasi daerah aliran sungai. Jadi kami duduk bersama, tidak memerlukan izin lagi, kita sepakatan lokasinya di mana dan lain-lain. Jadi insya Allah dalam 3 bulan kami selesaikan desainnya, setelah itu kita menyusun melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kaitannya dengan kegiatan nyata yang harus segera dilaksanakan dan progresnya terus dipantau bersama adalah, yang pertama adalah membuka akses ke daerah-daerah terisolasi dan memperlancar pergerakan logistik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sekarang daerah terisolir ke Tangkengon dan lain-lainnya sudah terbuka, baik ke arah Kutacane, ke arah Biren maupun ke arah Melaboh. Namun demikian kami diminta juga membuka jalur logistik dari Tangkengon ke Lok Semawe, bahwa segera kami selesaikan untuk hal tersebut. Yang berikutnya adalah mencegah bahaya banjir terulang. Alhamdulillah muara Sungai Merdu sudah terbuka Bapak untuk kala debit dengan kala ulang 5 tahunan, dan kita sekarang sudah mulai masuk ke Sungai Tamiang. Kemudian memperbaiki infrastruktur yang dapat menumbuhkan ekonomi. Sebagai contoh kita akan coba irigasi dan lain-lainnya. Yang terakhir, kami masih memerlukan ekskavator kecil buat pembersihan Bapak. Dan satu lagi adalah akses dan damping area untuk membersihkan tumpukan kayu di hulu Bendungan Kerto Pak, karena ini sangat membahayakan keselamatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ini mohon izin Ketua, untuk terlaksana kemarin itu, izinkan kami mendahului, kami harus taken minut menjadi dasar beliau kemarin. Karena ada permasalahan untuk terisolir, ada kewenangan nasional, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Kami duduk rapat di sini, tidak ada solusi lain. Kita melihat ini kebencanaan, jangan kita lihat kewenangan. Maka mohon izin Ketua, kami terpaksa harus tanda tangan ini untuk terjadi seperti yang beliau sampaikan tadi. Kemudian mungkin dari tambahan sedikit, mungkin dari mengingat waktu singkat saja, mungkin dari BUMN menyangkut Huntara, karena Huntara ini menjadi prioritas kita bersama kemarin Pak Ketua. Karena menghadapi Ramadan jangan ada lagi pengungsi di tenda. Malah kalau kita turun ke lapangan Pak, mereka bilang kami tidak sanggup lagi tunduk di tenda biru Desi dan Nasari katanya, harus segera masuk. Jadi ini yang kita kejar. Jadi itu menjadi bahagian prioritas. Dipersilakan mungkin dengan waktu yang singkat untuk disampaikan apa yang telah dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, tentunya Bapak Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI, Bapak Sumidasko, Bapak Wakil Ketua, Pak Cucun, kemudian Pak Ketua Satgas Percepatan Rehab Pak Tito Karnavian, Bapak Menteri dan hadirin sekalian, terima kasih sekali. Tentunya kami dari Danantara Pak, sesuai dengan arahan dari pemerintah, dari Presiden dan juga dari Bapak Satgas, kita percepat untuk pembangunan dari Huntara. Tentunya izin lapor Pak, ya, dari Aceh Tamiang kita waktu itu komitmen untuk deliver 600 unit Pak, ya, yang dikerjakan dan sudah dilihat langsung oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Tito sudah hadir pada waktu itu. Alhamdulillah pada tanggal 8 Januari kemarin sudah deliver Pak. Jadi kita serah terimakan, jadi sudah selesai. Tidak berhenti di situ, kita langsung bergerak Pak, tim BUMN kita langsung bergerak ke Pidijaya, kemudian ke Aceh Utara, Aceh Timur Pak. Sekarang sedang berproses Pak pembangunan 162 unit
Huntara di Pidijaya, 224 di Aceh Utara, kemudian di Aceh Timur ada 97 Pak. Kemudian selain itu juga, selain di Aceh kita juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, jadi total itu ada sekitar 1.400 Pak, 1.400 unit yang terus berjalan. Nah kemudian izin Pak, terkait dengan dinamika di lapangan, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khalid. Kita untuk gerak tentunya kita berbasis pada data Pak, karena dengan waktu yang terbatas kita ingin pastikan resources kita ini benar-benar terpakai dan nantinya huntaranya itu nanti benar-benar akan dipakai oleh masyarakat gitu ya. Nah jadi data ini yang utama. Alhamdulillah dengan adanya Satgas ini bisa komunikasinya bisa berjalan dengan baik Pak kemarin. Jadi malam-malam sempat teleponan segala macam dengan Bupati, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Jadi data ini dinamika yang kita hadapi. Yang kedua Pak, itu cuaca. Cuaca ini yang memang ini yang agak sulit diprediksi. Ada satu daerah lokasi yang sudah kita titik sebagai area Huntara Pak. Tiba-tiba hujan sedikit langsung menggenang Pak. Karena tanahnya sudah kedap, sudah jenuh air, sehingga apa? Harus segera kita pindahkan Pak. Gitu. Itu adalah dinamika yang terjadi. Tapi alhamdulillah dengan adanya Satgas ini koordinasi dengan Bupati langsung bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga tentunya dengan Huntara ini kan materialnya kan dari berbagai daerah Pak. Ya, untuk lokal kita maksimalkan lokal. Jadi untuk material alam, pasir, kerikil dari lokal Pak. Tukang-tukang kita berdayakan dari daerah sini Pak. Tapi tentunya kita perlu bantuan dari daerah lain. Termasuk alhamdulillah kemarin koordinasi beberapa material dari Jakarta kita terbangkan dengan Hercules. Alhamdulillah koordinasi dengan Satgas dan juga TNI AU Pak. Terima kasih sekali. Di bantuannya ini akan mempercepat. Kalau material dengan pesawat komersial bisa juga, tapi kecil-kecil Pak, sedikit sekali gitu. Kemarin dengan muatan banyak kita bisa lakukan. Nah, izin Pak, itu yang dinamika yang kita hadapi. Untuk ke depan, izin Pak Ketua Satgas, tentunya kepastian lahan Pak. Kepastian lahan ini penting, ini yang clean dan clear dan juga accepted gitu. Karena ada beberapa aspek dari lahan secara kondisi apakah memungkinkan, kemudian ini lahan siapa, tentunya kita akan maksimalkan lahan dari Pemda, ya, lahan-lahan dari BUMN yang available, dan juga tentunya kebutuhan di daerah masing-masing. Itu yang menjadi perhatian. Dan yang kedua adalah dukungan dari aksesibilitas Pak. Ini penting sekali dan alhamdulillah ya kerjasama dengan Kementerian PU, dengan Satgas ini juga alhamdulillah mulai berjalan dengan baik. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BUMN. Alhamdulillah. Demikian Pak laporan kami, perlu juga kami sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman dari kementerian yang telah mengirim PIC-nya yang luar biasa, sehingga komunikasi kami dengan PIC sangat bagus. Malah izin Ketua, kami bikin grup, ada grup PIC di situ. Setiap problem dari setiap PIC lempar ke grup, kita selesaikan bersama-sama. Malah misalnya kayak kemarin ada dari Kemendikdas ya, ada sekolah udah nggak bisa dikerjakan oleh Kemendikdas, dilempar ke grup, mohon dukungan dari PU langsung jawab, kemudian sampai ke lapangan ini PU juga nggak bisa kerja, harus direlokasikan. Saya minta untuk direlokasikan biar saya komunikasi dengan Bupati. Udah saya sampaikan ke Bupati. Terus alhamdulillah ini terus kita terbangun sangat luar biasa, komunikasi di grup bisa kita selesaikan hal-hal kecil. Tentu hal-hal besar perlu kami sampaikan ke pimpinan untuk mendapat atensi dan kebijakan. Saya pikir ini, mohon maaf, banyak hal yang harus kita laporkan, tapi izin Ketua, saya berikan laporan secara tertulis. Kalau dibaca, disampaikan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada, mau diserahkan. Ya, sudah. Ya. Baik, terima
terima kasih saya sampaikan kepada kawan-kawan dari Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI serta para PIC dari kementerian lembaga yang telah bekerja keras selama kurang lebih 10 hari sejak Satgas dibentuk dan kemudian berposko di tempat ini. Nah, untuk hal-hal selanjutnya, untuk koordinasi, terintegrasi dan lain-lain supaya penanganan bencana Sumatera ini bisa kemudian ditangani secara skala nasional dan lebih fokus, pemerintah kemudian sudah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Nah, tentunya Satgas ini yang mulai hari ini akan mengambil alih untuk melakukan eksekusi di lapangan, dan untuk selanjutnya Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan menyertai untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi dari DPR, tentunya membantu mengkoordinasikan Satgas pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan di lapangan. Nah, untuk itu saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Serah terima ini. Resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Kasatgas DPR RI Bapak Profesor Dr. Sumi Dasko yang juga Wakil Ketua DPR. Tim pengarahnya adalah ketuanya Pak Menko PMK dan anggotanya adalah semua Menko ditambah Panglima TNI dan Kapolri. Itu adalah tim pengarah. Kemudian untuk tim pelaksananya, ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri, wakil ketuanya ada 4 wakil ketua, halaman 95 ya, yaitu dari Kasum TNI Pak Richard Tambu Bolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pak Suryanto yang sudah menyampaikan bahwa hari ini minta maaf nggak bisa hadir tapi ada wakil, beliau lagi akad nikah anaknya, mudah-mudahan lancar. Kemudian wakil ketua 3-nya adalah Komandan Korps Brigade Mobil, Komandan Brimob Polri, yaitu Komjen Ramdhani. Ya, beliau ini sudah sering ikut operasi dengan Pak Richard Tambu Bolon, dengan saya. Banyak operasi yang kita lakukan sama-sama termasuk Papua. Kemudian wakil ketua 4-nya adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Angkatan Nusantara Pak Rosan. Ini memang mesin besar yang harus bergabung. Kemudian ada bidang-bidang di bawahnya. Bidang penyusunan rencana induk, rencana aksi, itu adalah Menteri PPN Kepala Bappenas bersama dengan Mendik Tinggi Sains Tek Pak Profesor Brian. Kemudian bidang penyediaan lahan, koordinatornya Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Kemudian untuk anggotanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Selanjutnya jadi Pak Nusron ini tuanya, koordinator lahan ini. Kemudian untuk pengelolaan data, koordinatornya adalah Kepala BPS Ibu ini, anggotanya Kepala BIG, Kepala BMKG, BRIN, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk data Dukcapil. Untuk bidang komunikasi publik, Menko Kom Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, ada yang terlewat tim pengarah. Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya. Saya lupa nyampaikan. Nih, kualat nih kalau nggak nanti ini. Karena kalau beliau ngambek,
beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga percuma juga gitu nanti. Iya. Iya, nggak ada PT-nya. Kemudian untuk bidang infrastruktur, Menteri PU ada Bapak Dodi, terima kasih sini. Juga Menteri Perhubungan. Kemudian bidang pemukiman, koordinatornya adalah Menteri PKP Bang Ara. Selamat pagi buat Bang Ara. Kemudian didukung oleh Menteri Des Pembangunan PDTT Pak Yandri. Bidang sosial, Menteri Sosial dengan anggota Mendisdakmen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kebudayaan, Menteri PPA. Kemudian bidang energi dan konektivitas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Bidang ekonomi, pangan, koordinatornya Mentan, Pak Amran, anggotanya Menteri Industri, Menteri KKP, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif, ini orang Aceh juga nih. Dan terakhir bidang tata kelola pemerintahan, Menpan RB bersama Wakil di dalam negeri, yang mungkin akan saya tunjuk adalah Bapak Bima Arya. Nah, kemudian setelah kami menerima surat ini, Kepres ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat yang cukup intens, meskipun sebelumnya tentu sudah memiliki pemahaman lapangan dari sebelum adanya Kepres ini. Jadi 2 hari lalu kami rapat dengan Menteri PU, kemudian juga dengan Menko Pak Pratitno dan Seskap dan Pak Richard Tambubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan, brainstorming. Kemudian saya kemarin lengkap rapat, mungkin Pak Khalid juga monitor, Pak Saprizal monitor, dari jam 7.30 sampai dengan hampir jam 5 sore. Kita rapat dengan 3 gubernur, 52 kabupaten, bupati dan wali kota. Kita ingin memetakan, selama ini kita sudah tahu bahwa asumsi kita ada daerah yang sudah pulih sebetulnya, ada yang setengah pulih, ada juga yang memang belum pulih. Jadi kami bagi ada 3 kelompok kira-kira. Yang normality, pemulihan ini kan artinya normality, normalize. Jadi yang sudah normal atau mendekati normal, satu kelompok, yang setengah normal, dan yang belum normal, kira-kira gitu. Ini penting untuk biasa kalau dalam ilmu strategi perang itu, know your enemy, know yourself, and you will win in 1,000 battles. Jadi mengetahui dulu permasalahan enemy kita lah persoalan gitu. Soalan pasca bencana kita ingin memetakan sehingga kita bisa menerapkan strategi kemana kita akan yang sudah mendekati normal dipoles-poles di bantuannya. Kalau yang setengah normal sedikit agak serius, dan kalau paling serius, paling fokus menurut saya, tersalah lagi. Paling fokus adalah yang belum normal. Nah, itu kita selama ini berasumsi ada 12 dari 52 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 12 753, semuanya ulangi 15 yang belum normal, yaitu 7 di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Tamiang, Banda Meriah, Pindi Jaya. Asumsinya ini berdasarkan penilaian top down. Dan kemudian untuk Sumatera Utara 5, yaitu Tablik Tengah, Tablik Utara, Tablik Selatan, Madinah Natal, Sibolga. Sedangkan untuk di Sumatera Barat ada 3, Tanah Datar, Padang, Pariaman, dan paling berat adalah Agam. Tapi kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom up dari semua bupati wali kota itu, benar nggak sudah begitu? Nah, ternyata ada beda-beda juga, ada yang beda, ada yang kita nggak duga ternyata perlu atensi, ada yang kita nggak atensi ternyata nggak perlu, mereka udah selesai.
Sehingga kita mendengarkan mereka paparan berdasarkan variabel indikator pemulihan yang saya buat kemarin. Nah dari situ inilah kira-kira beberapa variabelnya. Nah tapi ini nanti ditampilkan. Ya intinya yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu perlu atensi. Ini Sumatera Barat dan seterusnya. Nanti ini akan saya sampaikan lagi. Sumatera Utara itu mana? Sumatera Utara. Petanya udah begini. Yang perlu kita waspadai yang kuning. Yang hijau itu aman artinya variabelnya. Sementara yang warna lainnya untuk Sumatera Barat paling banyak hijaunya. Itu ada 3 wilayah memang sama. Agam, Pariaman, Tanah Datar. Di samping ada daerah lain butuh atensi. Tapi memang kalau kita lihat dari warna ini, yang Aceh paling banyak kuningnya tuh. Ya seperti ini. Nah kemudian dari 2 kali rapat tersebut dan dari studi empirik yang kami lakukan pada saat di lapangan semenjak kita turun, itu saya merencanakan itu setelah ini ada beberapa poin yang harus yang akan dikerjakan oleh Satgas dan mohon dukungan dari Satgas DPR. Yang pertama, kami sependapat dengan Satgas, temuan Satgas DPR. Yang pertama adalah pemberian lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus, meskipun ada juga masalah nanti. Tapi pemberian lumpur ini adalah sangat penting sekali. Ya, terutama yang ada 2, daratan dan sungai. Di daratan itu di ganggang, rumah-rumah, toko dan lain, ini harus dibersihkan. Nah untuk itu kekuatan yang ada mendapat saya harus perlu ditambah. Tambahan BKO, TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal tahun baru. Nah sekarang Nataru udah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini kerjanya fisik ini. Jadi harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta Pak Kapolri saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR paling nggak 5.000 lah gitu. 5.000 nanti daerahnya di mana kita lihat nanti petanya. Dan kemudian saya sampaikan juga pada Pak Maruli, kira-kira bisa nggak 10.000 sebenarnya. Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam. Kami aja kemarin ngirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat ke dinas-dinasnya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Luas ada masalah, nanti kita akan lihat. Nah kemudian yang kedua adalah dari sekolah-sekolah kedinasan. Itu sebetulnya banyak sekolah kedinasan kita. Ada selain IPDN yang kami kirim 1.200. Saya yakin Pak Fat tahu. Terasakan kehadiran mereka Pak. Baru hari kelima saja dinas-dinas yang tadinya sudah nggak ada yang hidup satupun. Yang hidup hanya kantor bupati lantai 2 aja. Sekarang dinas-dinasnya sudah bersih. Ya tinggal persoalan mebeler, kemudian laptop dan lain-lain. Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa? Minta semua dari Satgas, minta dari kementerian. Enggak, mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat disburse, delivernya cepat. APBD-nya secepat mungkin. Nah, persoalannya kalau kita akan menunggu syarat salur sesuai sistem administrasi, kepala BKD-nya nggak ada, nggak jalan.
Stafnya semua nggak ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purbaya, karena kemarin saya diberitahu oleh Pak Teddy bahwa khusus Aceh Tamiang itu mereka sudah diberikan, kalau nggak salah lebih kurang 170 miliar dari DAU tahap pertama tanpa melalui syarat salur. Syarat salurnya nanti akan disusulkan. Nah, mekanisme kecepatan seperti ini yang sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Ya, jadi punya modal dia. Kita udah bersihkan kantornya, udah rapi, mungkin bisa ada gambar itu. Rapi tapi kosong, karena semua hancur kan. Nah, meblernya dia bisa beli sendiri, nggak bisa nunggu dari kita. Kalau kita semua ngurusin semua puluhan daerah terdampak ini, meblernya, kemudian laptopnya, komputernya, berat dan ribet. Tapi kalau mereka dikasih uang APBD tahap pertama, ya mereka bisa mengerjakan itu. Dan saya sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah ini selaku Mendagri, pembina pengawas pemerintahan, sudah membuat edaran untuk mereka boleh melakukan perubahan APBD. Bahkan perubahannya yang untuk awal cukup dilakukan oleh bupati, wali kota, dan hanya memberitahu kepada DPRD. Kalau nggak lama lagi rapat DPRD, ini hitungannya kita bergerak hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Purbaya, dan mungkin mekanisme yang sama bisa dikerjakan di daerah lain yang nanti akan kita lihat petanya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah sekolah kedinasan tadi. 2 sudah menyambut, saya terima kasih banyak. 3 sudah menyambut. 1 adalah BPS. Ibu Winnie ngirim 500 untuk melakukan pendataan detail. Jadi selain rumah sedang ringan, ada lagi yang saya minta kepada beliau. Ini sebenarnya usulan dari Pak Wagub, Pak Padullo, untuk menghidupkan ekonomi supaya masyarakat memiliki daya beli. Nah, kita memberikan apresiasi pada saat di sidang kabinet. Ibu ini, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kerjasama antara Dukcapil, Bu ini dan Menteri Sosial, kita bisa mengklirkan data penerima PKH itu jumlahnya sangat signifikan, 3,97 juta yang selama ini mungkin tidak efektif. Nah, kemudian itu akan menghemat anggaran. Kalau seandainya saja usulan dari Pak Fad, kalau bisa Pak yang terdampak ini masukkan dalam daftar penerima bantuan sosial Kemensos seperti PKH, bahkan Pak Menteri Kesehatan menyampaikan PBI, iuran untuk BPJS sehingga mereka masuk rumah sakit nggak perlu bayar, PBI, atau mungkin Pak Mensos ada lagi yang lain. Kita harus dorong masyarakat ini untuk menerima bantuan untuk memperkuat daya beli. Kenapa ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi? Menteri Perdagangan, Menteri UMKM itu sudah turun menghidupkan pasar, menghidupkan warung-warung seperti ini. Tapi yang belinya seperti sebelah kanan itu, kami datang langsung ke lapangan bertiga dengan Pak Menkes, Menteri UMKM, yang belinya dari pagi cuma 2 orang Pak. Akhirnya busuk, kira-kira gitu. Nah, kalau mereka diberikan bantuan BLT, ya, itu otomatis mereka punya daya beli, dan ini akan terjadi putaran uang. Kemudian sekolah-sekolah yang lain selain BPS, tapi Ibu jangan lupa, Ibu waktu mau berangkatkan sudah saya sampaikan, ini harus diekspos supaya apa? Kenapa kita terlihat mobilisasi nasional itu lakukan? Selama ini mobilisasi lakukan, tapi mungkin nggak terekspos di media, ya, nggak terekspos di media. Akhirnya seolah kita bekerja seadanya. Apa enggak? Mobilisasi lakukan oleh Presiden semenjak hari pertama. Tapi ini harus dimunculkan. TNI banyak sekali dimunculkan, Polri banyak sekali, BKO-nya, pesawat berapa puluh, heli berapa, tapi eksposnya mungkin yang kurang. Nah, sehingga
Ya dimulailah dari kemarin IPDN, BPS, dan kemudian berikutnya lagi adalah Pak Menteri KKP. Pak Menteri KKP juga sama akan mengirimkan sekolah kedinasannya 1.000 orang, ngurusin mungkin bantu tambak-tambak yang terdampak daerah pesisir, dan ini masuk kurikulum semua ini, nggak perlu tambahan biaya karena biayanya memang udah biayanya sudah ada sekolahnya, dan kemudian hanya dipindahkan menjadi KKN yang dipercepat kira-kira gitu, tapi timingnya sekarang sebelum Ramadan. Kemudian Pak Kapolri juga ada nyampaikan, Pak Panglima ada nyampaikan pada kami, beliau mau mempercepat Latsitarda, tapi saya dengar minggu ketiga, salah Pak ya, tanggal berapa ini Pak Ramdhani rencana yang Latsitardanya? Tanggal 20-an Latsitarda untuk Akademi TNI, AL, AU, Akmil dan Polri bergabung seperti biasa Latsitarda setiap tahun. Tapi ini mau dikerjakan sekarang di situasi lapangan yang sebenarnya. Nah, kalau saran kami kalau bisa, biasanya setara itu sebulan. Jadi kalau bisa mungkin bisa lebih cepat. Nah, benchmarknya seperti kemarin IPDN kami kirim, itu hanya seminggu saja persiapannya. Dan mereka membawa semua peralatan, tidak ada yang merepotkan orang lokal. Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu lakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah. Nah setelah itu, selain itu memang paralel sungai. Tolong bisa gambarkan seperti Sungai Taimi yang sebelah kiri. Sebelah kanan kan itu sungai-sungai kecil, nanti masuk ke Sungai Tamyang yang besar. Sungainya muaranya sudah seperti itu, tumpukan sedimen yang luar biasa banyak, dan itu malah menjadi memblok aliran dari sungai mau ke laut. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau hujan dikit saja, airnya tumpah ke kanan kiri, menimbulkan banjir baru. Nah ini kami dengar yang Bapak Presiden dan penugasan khusus kepada Wakil Panglima TNI. Nah, kami juga ada kontak lewat Pak, langsung juga berupa Panglima TNI, Wakil Panglima Pak Tandio, dan juga dengan Pak Richard nanti juga menjadi kontak person yang utama sama-sama TNI AD. Ini tapi yang perlu kita data nggak hanya sungai itu, termasuk sungai-sungai yang lain seperti Merdu mungkin, yang itu sedimentasinya tinggi dan harus segera untuk dilakukan pembersihan. Dan saya dengar pembersihannya, saya sudah mengusulkan waktu kita di Tamyang, tidak hanya menggunakan peralatan yang alat berat biasa, tapi adalah kapal yang biasa, dredger yang biasa untuk menarik, mengerok gitu. Nah, Pak Menteri PU sudah sangat paham mengenai itu saya kira. Nah ini yang ketiga adalah perbaikan, yang kedua adalah perbaikan akses darat. Ini akan kami kerjakan. Nah kami sudah melakukan pendataan, tugas ini utamanya adalah PU, TNI, Polri dan Tentara. Ini bagian tugasnya. Akses darat ini apapun harus dilakukan, karena kunci ini untuk mobilitas orang dan barang. Kalau akses daratnya lancar seperti Sumatera Barat, ya, Sumatera Utara, nggak masalah, karena pengiriman barang, logistik, pasukan, peralatan, apapun juga dengan mudah bisa dilakukan. Tapi di Aceh masih banyak masalah nih. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan pengungsi. Menurut kami ini penting, simbol dari percepatan pemulihan. Karena makin dikit pengungsi yang di tenda-tenda, maka akan menunjukkan bahwa situasi sudah mendekati normal. Nah, kalau kita melihat kuncinya data kerusakan rumah, ringan, sedang, berat, huntap. Nah, kita lihat data pengungsi. Coba lihat ini, data yang bukan yang ini, yang jumlah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat data ini, memang ada dua versi data sementara.
dari PKP dan juga dari BNPB. Ya, saya izin tanpa menafikan Bang Ara, dari Menteri, saya coba ambil yang BNPB aja sebagai contoh saja. Itu yang rusak ringan total 76.000 bawah itu. Yang sedang 45.000, artinya sudah 120.000. Rusak berat 53.000. Kalau saja kita bisa ada skemanya untuk rusak ringan sedang ini diberikan ringan 15 juta, sedang 30 juta. Artinya kalau mereka sudah terdata oleh pemerintah daerah dan kemudian di SK-kan oleh bupati, validasinya hanya sampai tingkat kabupaten. Ya, mohon izin Ibu BPKP. Dan kemudian setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari untuk supaya jangan sampai nanti bupatinya takut, wali kota